Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dwi Atika Safitri, Fitria Ningsih, dan saya sendiri Hairul Amin Tristio. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tentang review jurnal. Jurnal yang kami ambil berjudul Pengaruh Pijat Terhadap Intensitas Nyeri Pasca Bedah Jantung. Baik, selanjutnya untuk slide yang pertama, silakan Saudari Atika. Oke, slide yang pertama, terima kasih Saudari Atika sudah menampilkan slide yang pertama. Slide yang pertama adalah tentang dari mana jurnal ini kami dapat, kemudian siapa pengarangnya, siapa penulisnya, mohon maaf, siapa penelitinya, kemudian tahun berapa. Di sini jurnal ini kami dapatkan bersumber dari Viva Medica, volume 10, nomor atau halamannya 18, kemudian jumlah halamannya ada 7 halaman, tahun penerbitannya yaitu tahun 2017, kemudian penelitinya yaitu yang pertama Siddiq Awaludin dan Dwi Novitasari. Reviewer pada jurnal ini adalah Dwi Atika Safitri, Fitria Ningsih, dan Hairul Amin Tristio. Tanggal review hari ini 15 Oktober tahun 2021. Slide berikutnya. Terima kasih. Slide berikutnya yaitu abstrak dari jurnal ini, tujuan dan isi artikel dengan spesifik, singkat, dan mudah dipahami oleh pembaca tentang garis besar isi jurnal tersebut. Kemudian dalam abstrak juga dijelaskan mengenai metode dan hasil akhir yang diharapkan dari intervensi yang diberikan, yaitu pijat dan harapannya dapat menurunkan intensitas nyeri pasca bedah jantung. Next. Pengantar dalam jurnal ini, pengantar atau pendahuluannya sudah dibahas tentang definisinya, kemudian angka kejadian tentang penyakit jantung, kemudian dalam artikel ini juga dijelaskan dengan lengkap tentang bedah jantung serta komplikasi yang dapat terjadi setelah pembedahan jantung dilakukan. Yang terkait dengan penelitian ini adalah salah satu efek atau mohon maaf yang dijadikan alasan atau kenapa sih penelitiannya kok tentang pijat terhadap intensitas nyeri pasca bedah jantung. Ternyata ada salah satu efek dari pembedahan jantung adalah pada pasca bedahnya adalah nyeri. Peneliti melakukan intervensi dengan pijatan. Landasan teori dan tujuan penelitian sudah dijelaskan dengan spesifik. Next slide. Next slide adalah pembahasan. Pembahasan untuk jurnal ini, pijat jantung dapat menurunkan nyeri melalui mekanisme gate control. Impuls nyeri yang dibawa oleh saraf yang berdiameter kecil menyebabkan gate control di spinal cord membuka dan impuls diteruskan ke korteks cerebri sehingga menimbulkan nyeri. Impuls yang impuls yang diblok dapat menyebabkan gate control. Pijat dapat memicu pelepasan hormon endorfin sehingga menghasilkan perasaan nyaman dan dapat terjadi reduksi hormon stres seperti adrenalin, kortisol, dan norepinefrin sehingga nyeri berkurang atau intensitas nyerinya menurun. Kemudian hasil penelitian ini maksudnya ya, menunjukkan perbandingan nyeri sebelum dan setelah perlakuan, baik pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, serta perbedaan antar
serta perbedaan antar kelompok. Skala nyeri responden pada perlakuan atau pada kelompok perlakuan ya maksud saya mengalami penurunan, sedangkan pada kelompok kontrol relatif sama. Tabel 2 menunjukkan bahwa hasil uji perbedaan skala nyeri sebelum dan setelah perlakuan pada kelompok perlakuan menunjukkan perbedaan bermakna. P-value sama dengan 0,000. Sedangkan pada kelompok kontrol menunjukkan tidak ada perbedaan yang bermakna. P sama dengan 0,083. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa pijat berpengaruh terhadap penurunan intensitas nyeri. Selanjutnya, di slide selanjutnya adalah simpulan. Simpulan ini kita ambil dari pembahasan bahwasannya pijat berpengaruh terhadap penurunan skala atau intensitas nyeri. Terapi pijat mampu menurunkan nyeri melalui mekanisme gate control dan stimulasi analgetik alami. Selanjutnya adalah mengenai kekuatan penelitian. Untuk kekuatan penelitiannya, yang pertama terkait jurnal ya, ini jurnal sudah memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan atau latar belakang. Kemudian penulisan di jurnal ini teratur sesuai dengan kaidah pembuatan penulisan jurnal. Kemudian kata-kata yang digunakan atau yang dipakai dalam jurnal ini bersifat baku sesuai dengan kamus ejaan yang disempurnakan bahasa Indonesia. Kemudian jurnal ini juga memaparkan secara jelas dan lengkap latar belakang dari permasalahan mengapa dibuatnya aplikasi atau ya yang diaplikasikan pada jurnal ini adalah pijat pada pasien pasca bedah jantung yang ternyata efektif menurunkan nyeri. Kemudian penulis dapat mengembangkan beberapa poin-poin kecil. Dan yang terakhir untuk kekuatan penelitian ini adalah menyertakan referensi. Selanjutnya di slide yang terakhir adalah kelemahan penelitian. Jadi ada kekuatan, di sini juga ada kelemahan. Untuk kelemahannya adalah peneliti tidak melakukan analisa karakteristik responden berdasarkan latar belakang pasien. Jadi tidak disampaikan ya dalam penelitian ini apa latar belakang pasiennya, bagaimana begitu. Jadi ini kami kami kategorikan sebagai kelemahan dalam penelitian ini. Seperti itu presentasi dari saya, mungkin dari teman-teman akan ada yang menambahkan atau tidak, silakan. Cukup, Pak. Bagaimana Mbak Atika? Ya, cukup, Pak. Terima kasih. Oke, jadi Mbak Atika cukup dan Mbak Fitri cukup. Baik, kalau seperti itu saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.